Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala abdihil karim al-makhsusu bi khuluqin amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tahmiluna ila darur rahmah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tunjina 'anil dhalalah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha wa tawaffana 'alal imani wat taubah wa nas'alullaha salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannatin na'im wan najata minan nari birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadis beliau mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, akhirat dan dunia, maka hendaklah ia memiliki atau menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Apa yang beliau sabdakan adalah menganjurkan kepada kita semua untuk senantiasa belajar dan terus belajar, baik menambah ilmu dalam agama maupun dalam bidang akademik lainnya. Ilmu juga menjadi penting ketika dunia semakin dihadapkan pada ketidakjelasan kondisi global. Di tengah situasi kondisi yang tidak menentu ini, maka ilmu bisa menjadi penentu dan penjernih dari ketidakstabilan kondisi atau keadaan dunia. Sekolah atau lembaga pendidikan menjadi tempat yang tepat bagi generasi penerus dan para calon pemimpin untuk belajar. Ilmu sekaligus menjadi jalan untuk menemukan kebenaran. Dengan demikian, salah satu ajakan inti agama Islam adalah agar umatnya mempelajari ilmu. Hendaknya umat Islam punya motivasi untuk menjadi lebih pandai. Kita tahu bahwasanya ilmuwan Muslim, bahkan tokoh pemikir Muslim zaman dahulu sangat memberikan kontribusi yang besar bagi ilmu pengetahuan kita hari ini. Seperti yang kita ketahui, Ibnu Sina yang hidup pada tahun 980 Masehi sampai 1037 Masehi. Beliau seorang ahli filsafat, ahli kedokteran, bahkan ahli astronomi. Dalam salah satu karya beliau, The Canon of Medicine, kanun kedokteran, yang menjadi rujukan ilmu kedokteran di masa kontemporer, ini menjadi salah satu karya yang sangat dihormati pada keilmuan kedokteran modern hari ini. Dan The Book of Healing, kitab penyembuh, karya Ibnu Sina, juga sangat diperhitungkan bagi kalangan dokter. Bahkan sampai nama beliau disematkan dalam salah satu rumah sakit yang ada di kota kita, Rumah Sakit Ibnu Sina. Ini mengingat betapa besarnya jasa beliau, tokoh ilmuwan Muslim dalam bidang keilmuan kedokteran. Tokoh yang lain misalnya adalah Al-Biruni yang hidup pada tahun 973 sampai 1048 Masehi. Beliau ahli dalam bidang filsafat, matematika, fisika, antropologi, geografi, dan etnografi. Apa yang menjadikan beliau ini spesial? Beliau menggunakan trigonometri sederhana untuk menghitung jari-jari dan keliling planet bumi yang kita tinggalkan hari ini. Perhitungan beliau menemukan jari-jari dan keliling planet bumi adalah 6.340 km. Meleset hanya 1% dari hitungan modern hari ini, yang hitungannya adalah 7.371 km. Bisa betapa dibayangkan ilmuwan jenius setingkat Al-Biruni dapat menghitung jari-jari dan
keliling planet bumi yang hanya meleset 1% dari hitungan modern hari ini. Betapa canggihnya dahulu beliau. Inilah pengaruh ilmuwan tokoh muslim sehingga hari ini ilmunya banyak diterapkan dalam bidang modern. Lantas bagaimana kita, seorang muslim, harusnya kita senantiasa belajar mencontoh para pendahulu. Bukan hanya beliau berdua, bahkan ada banyak tokoh muslim, ada 147 tokoh muslim terkemuka yang melahirkan banyak bidang keilmuan atau mereka menjadi pelopor dalam bidang keilmuan tersebut. Lembaga pendidikan, sekolah, terus melakukan pembinaan tidak hanya dalam wilayah akademik, namun juga penguatan dan penguasaan terkait keimanan siswa. Harapannya adalah menciptakan generasi pemimpin dan penerus bangsa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara. Inilah yang diharapkan dari agama Islam untuk mengajarkan umat selalu menuntut ilmu. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah karena tidak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan yang sudah memiliki wawasan yang tinggi atau berilmu. Sekian dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.